Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam alur cerita. Banyak film yang beredar yang menawarkan keunikan masing-masing. Kali ini ceritanya sangat unik, cocok untuk yang suka menonton kisah yang lain daripada yang lain. Film yang merupakan saduran dari film berbahasa Prancis Untucked Love ini dibintangi oleh Lee Ji Hoon sebagai Soo Jin dan Han Seung Yeon sebagai Hong Ra In. Cerita diawali oleh seorang remaja mantan personil band yang mengikuti audisi. Anak muda ini menyewa kontrakan dekat lokasi audisi. Sayangnya kontrakan tersebut tidak sesuai ekspektasi. Misalnya berdebu karena sepertinya tidak pernah ditempati, dan yang mengecewakan adalah posisi toilet yang tidak pas. Tentu saja pria bernama Sung Jin ini komplain ke si bapak yang mengantarkan. Kesannya di awal dia mendengarkan, tapi ternyata hanya prank. Saya bukan pemilik, katanya sambil cengengesan. Berikutnya rekan-rekan bandnya membantu pindahan, dari mengangkut kasur hingga alat-alat musiknya. Walau Sung Jin akan bersolok karir, mereka tetap kompak. Hari pertama tinggal di kontrakan itu, Sung Jin dikejutkan oleh suara-suara aneh. Dia kaget karena menurutnya ada hantu di kontrakan itu. Dia segera berlari keluar. Adegan berpindah ke seorang remaja putri yang sedang sibuk mengerjakan tugas tertentu. Ternyata dia adalah tetangga kontrakannya. Tidak lama kemudian, Sung Jin nekat kembali ke kamarnya. Si wanita ternyata mengetahui ada orang di samping kontrakannya. Ternyata suaranya terdengar dari ruangan sebelahnya. Nah, si wanita itu malah mengerjai Sung Jin dengan menakut-nakutinya. Sampai-sampai Sung Jin berhalusinasi. Keesokan paginya dia terbangun. Akhirnya dia berencana untuk mengusir hantu itu dengan cara menghancurkan dinding. Tapi di luar dugaan, dia kaget karena si hantu itu menyapa. Dengan jengkelnya, si cewek tetangga itu menegur dia jangan berisik karena dindingnya sangat tipis. Mengapa tidak menebalkan dinding, kata si cewek. Pemiliknya berbeda dan mereka tidak akur. Ternyata bukan pemilik kos saja yang ribut, kini yang nyewa pun memulai pertempuran. Masing-masing berusaha lawannya menyerah, dari level 1 sampai level dewasa. 어디서 악기가 뭐야? 이건 어떤 Sung Jin akhirnya tidak tahan dan keluar mencari si tetangga. Tetapi padatnya rumah menyulitkan dia menemukan si tetangga. Si wanita berpikir si cowok akan menyerah karena punya headset yang meredam suara. Tapi dengan metronom musik, ternyata si cewek kewalahan juga.
Akhirnya mereka bersepakat untuk membagi waktu kerja masing-masing tanpa diganggu. 같은 소리 하고 있네. 야. 네가 내라 그래 네 시간에. 아, 짜증. 잠깐만. Tapi repotnya ketika ada kejadian mendadak, misalnya temannya datang. Jadi terpaksa Sung Jin mencari cara untuk mengusir mereka yang gemar mabok. 조용. Namun ternyata mereka mulai akur. Ketika waktunya Sung Jin menulis lagu, si cewek yang bernama Rani asik makan dan minum anggur. Beres sudah. Rani ternyata kecewa dengan bosnya dulu yang mencuri hak cipta karakter patung kartun buatannya, sehingga membuatnya frustasi hingga membuatnya pindah dari rumah ibunya, menyendiri di kontrakan itu dan mengonsumsi obat stres. Mengetahui hal tersebut, Sung Jin yang mulai bersimpati membantu membalaskan dendamnya. Mulailah dia menyusun rencana bersama geng musiknya dengan menambahkan obat mencret ke jus si bos. Akhirnya benar, si bos Rani mencret di celana. 아니 근데 지금 집중하셔야죠. 지금 허리 나갑니다. 오케이 스톱. 오케이. 오늘 사장님 금방 배우시네? 좀 더 올려도 되겠어. 오케이. Idealnya orang-orang merekam dan akhirnya viral sudah. Membuat si bos stres. Rani senang sekali melihat ulah Sung Jin yang mengerjai mantan bosnya itu. 한 대로 되겠어. 네. Sung Jin mulai akrab dengan Rani dan mereka berencana kencan walau tidak pernah bertemu muka. Dari makan bareng di tempatnya masing-masing hingga mengunjungi tempat-tempat tertentu secara virtual. Bahkan malam bersama antara Sung Jin beserta geng musiknya dan Rani dengan kakaknya. Sung Jin mendapat tugas membuat vlog lagu-lagunya setiap hari. Dia diberikan alat perekam, namun karena stres bertubi-tubi membuat dia merasa gagal. Sehingga dengan lesu dia mengembalikan alat perekam itu dan menanyakan kalau dia tidak sanggup. Teman Sung Jin kaget ketika dia mengembalikan alat rekam itu dan ternyata di alat rekam itu sempat terekam lagunya ketika sedang gundah. Ternyata rekannya membantu dengan menyusun naskah syair dengan meminta bantuan Nara lewat dinding tersebut. Hasilnya adalah ketika tampil, Sung Jin ternyata menghasilkan karya yang sangat menggugah pendengarnya, termasuk si Nara. Segera mereka berdua berlari untuk bertemu karena ternyata mereka saling mencinta. 이제 앞으로 나 충분해. 여기 씨 이런 말씀 근데 참 이상이 찌르르해지는 거죠. 좀 부족하지만 Film unik yang menggambarkan jatuh cinta ternyata tidak harus secara visual dan bertemu muka. Karakter masing-masing dapat diketahui tanpa bertemu langsung. Sekian alur cerita ini. Terima kasih, sampai bertemu di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.